Ya, halo sahabat WK, jumpa lagi tentunya di channel WK Art yang baru bergabung. Selamat datang, selamat bergabung. Pada tayangan kali ini, ya ini masih sisa-sisa pohon-pohon dulu yang tidak terawat ya. Jadi, oh ya, sebelum saya mulai, tetap saya ingatkan bahwa tayangan ini pun ada giveaway ya, yaitu pot Sito ya sama WK Soil ya, satu. Jadi gamenya seperti apa teman-teman simak lagi ya, nanti seperti biasa teman-teman harus menyimpulkan apa yang saya jelaskan. Jadi ingat saat komen, kalau mau ikut giveaway harus disimak ya apa yang saya jelaskan ya, kemudian diketik ulang di komentar. Oke teman-teman, ini ada anting putri ya. Anting putri ini ya, ini juga sama, dulunya juga dari ranting kecil, diprogram dari nol bener-bener, jadi bukan dari bonsai besar terus udah ada cabang-cabang kemudian dipotong gitu, bukan. Jadi ini dari benar-benar dari nol. Ini udah lumayan lama ya. Kalau dari angkat dulunya kan programan kayak bonsai, kemudian ini los-losannya seperti ini saya cangkok. Nah itu baru dicangkok gitu. Materi kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana memperbesar akar tambahan ya, jadi melalui los-losan gitu. Jadi kalau tayangan yang sebelum-sebelumnya itu menambah akar dengan cara sulam menempel, kalau ini lebih alami tapi bagaimana supaya lebih cepat besar terus tidak merusak programan percabangan atau ranting-ranting yang ada, karena berbeda antara tahapan pembuatan cabang dengan sudah masuk perantingan. Jadi ini nanti teman-teman bisa disimak bagaimana menanganinya ya. Kita nanti di sana kita bongkar ya. Ya, jadi ini teman-teman, programan ini sudah tahapan yang keberapa ya. Jadi artinya tahapan penanaman dari mulai cangkok, terus grounding gitu ya, terus kemudian pembuatan root ball, terus dia sudah masuk ke pot. Jadi udah masuk root ball, baru masuk pot kecil. Nah, setelah pot kecil itu ada koreksi beberapa. Biasanya tuh saya ground, itu masih percabangan itu. Nah, kemarin itu sistem ground yang tembus ya. Nah, jadi ketika program akar tembus itu terkadang kita spekulasi saja, kita nggak tahu akar bagian mana yang itu bisa besar atau yang keluar tembus ke lubang ini. Jadi ini tadinya di pot kecil, terus tembuskan. Nah, jadi root ballnya itu kan matang. Nah, setelah itu saya potong yang akar tembus besarnya itu. Nah, terus setelah semua yang akar-akar tembus besar itu potong, baru saya program lagi untuk akar tambahan kecil. Nah, itu di pot yang lebih besar. Nah, kemudian karena ini masih ada los-losan, ini juga dari awal kecil, yang tembusan ini sudah ada segini. Tapi karena memang harus tetap dikontrol keseimbangan akarnya, jadi ini saya program lagi ya. Ini masih kelihatan, masih serabut-serabut ini ya. Jadi saya pingin bagaimana akar ini bisa besar, terus melanjutkan los-losan ini, tapi tanpa merusak ini perantingan. Ini penting, karena jangan sampai sudah masuk perantingan
terus ada mau akar tambahan gitu, terus ngelos atau terkadang tembus, kita nggak tahu akar mana yang besar, akhirnya cabang yang katakan ngelosnya tidak sesuai dengan prediksi kita di mana, nah, itu juga fatal. Selain itu juga ketika tepat di prediksi yang kita mau, nah itu butuh pembesaran, tapi yang lain juga akan berdampak, itu bisa mati ranting. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa disimak ya. Nah, ini nanti saya bongkar sebagian. Ya, hati-hati, jadi ini tidak ada repotting akar ya. Nah, tapi kita nyeleksi terlihat, jadi karena ini loss biasanya pasti ada akar yang lebih cepat, lebih besar. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini teman-teman kalau pakai WK soil seperti ini. Jadi pertumbuhannya dia udah pesat tapi akar ini lambat. Nah, itu ya penting. Karena bonsai itu pertumbuhannya jangan terlalu cepat ya, termasuk di akar. Ya, jadi dia tumbuh sehat ya, subur, tapi dia lambat ya seperti ini. Jadi kita nggak repotan, nggak kewalahan, nggak terlalu cepat untuk ganti media atau repotting akar, apalagi anting putri. Anting putri itu akarnya wah ganas. Jadi kalau tumbuh banyak sekali. Nah, itu banyak yang satu kewalahan. Makanya salah satunya kelebihan dari media WK soil ini justru dia bisa menyuburkan tapi tidak tidak membuat pertumbuhannya terlalu cepat gitu. Bisa dibilang lambat tapi cepat gitu. Cepat tumbuh merangsang tapi pertumbuhannya lambat. Tapi untuk pertumbuhan, nah ini teman-teman kan ada yang besar ya. Nah ini saya keluarkan. Nah ini seperti ini, seleksi seperti ini. Jadi supaya apa? Kita bisa kontrol akar mana yang perlu kita besarkan aja. Nah, ini sebelah sini kan kemarin kosong ya. Ini udah ada besar ini. Nah, nanti sini kita caranya di grounding. Nah, di ground gini kita tidak pakai lagi pot ini, tapi kita pakai yang lebih besar lagi. Jadi gini, melihat karakter anting putri ya, dia senang di air. Jadi ketika ada air, akarnya itu senang, dia berendam itu di air juga subur gitu, lebih bagus. Jadi sebaiknya tingkat kelembapan untuk anting putri itu lebih tinggi ya kelembapannya. Jadi walaupun ini saya pakai WK soil ya, jadi untuk pot ini saya akan program pembesaran akar ya. Jadi ini saya pilih pot yang lubangnya sedikit, bahkan ini kalau bisa cukup satu aja sudah cukup. Ini bisa dikasih plastik ya, disumbat ya. Kalau lebih bisa ini lagi, ini dirapatin. Nah, teman-teman kasih lubang di sininya sekitar 1 cm aja. Tujuannya apa? Nanti supaya di bawah ini ada tergenang air. Nah, nanti air yang sisa itu dia akan keluar. Nah, di sini akan untuk batas airnya keluarnya dari samping, tapi di bawah itu tergenang. Nah, itu nanti akar itu lebih sehat, lebih senang dia di air. Jadi selain tanahnya medianya ini lembab, akar ini juga punya stok air. Potnya ini punya stok air gitu. Ini caranya gini. Saya tetap pakai WK soil supaya kontrol ya. Apalagi buat teman-teman yang beraktivitas ini ya, kerja gitu, kadang nggak ada waktu untuk megang. Nah ini ya, tujuannya WK soil saya bikin juga seperti itu supaya nggak kewalahan ya. Kalau masih sedikit masih bisa kepegang, tapi kalau udah pohonnya banyak
kita pas lagi sibuk nggak sempat pegang, itu bahaya. Makanya media ini supaya jangan terlalu cepat pertumbuhannya tapi pohon tetap sehat. Nah, ini seperti ini. Jadi tujuannya ini nanti dikeluarkan. Nah, akar-akar ini tetap dia membuat root ball di sini. Jadi supaya nanti apa? Pohon ini bisa nantinya disetting di pot yang lebih kecil seperti ini. Jadi udah standarnya seperti ini, ya. Bahkan kalau mau diperkecil lagi ada tahapannya lagi, bisa lagi diperas. Tapi ini pohon benar-benar kelihatan tua. Ya, jadi untuk penanaman teman-teman juga harus didesain dari awal. Katakan mau bikin ukuran sito, nah, standar sito bagaimana? Makanya kan ada nama-nama istilah bonsai, juga potnya itu udah ada standar idealnya supaya tampilannya ini ideal, sesuai proporsional. Jadi nggak kedodoran misalnya kayak pakai celana gitu kan, badannya kecil pakai celananya gede kan, nah, kayak bisa dibayangkan seperti itu. Nah, di pohon juga seperti itu. Ibaratkan ini sepatu ya, kalau di perbonsaian istilahnya sepatu. Nah, ini harus diprogram. Nah, kayak kita lihat di Belanda yang pakai sepatu kayak bakyak gitu kan. Jadi kakinya itu dipres sampai kecil ukuran itu. Jadi supaya bisa masuk ke sepatunya itu. Nah, di bonsai seperti ini juga. Jadi di pressure ininya, atasnya, bawahnya juga, ya. Nah, jadi kenapa bonsai-bonsai saya bisa ditanam di pot yang benar-benar kecil gitu kan, yang bisa dibilang nanti kayak wah nggak masuk akal itu, pohonnya besar segitu tapi bisa bertahan di pohon kecil tanpa double pot. Nah, ini rahasianya ya. Nah, seperti ini. Ini grounding ya, kita ambil grounding. Jadi istilahnya kalau berbonsai itu semi ground. Nah, semi ground ini dibiarkan begini aja. Nah, ini nanti dia nggak akan akar yang di sini dia terkontrol, nggak over. Ini biarkan gini aja. Nanti dia akan membesar. Jadi fokus satu-satu mana yang besar, ini nanti setelah itu baru dipotong. Ya, jadi fungsi dan pengertian atau menggunakan pot double pot itu bukan untuk katakan cari aman, mempertahankan pohon biar nggak mati gitu istilahnya. Ya memang benar efeknya seperti itu, tapi kalau dimanjakan seperti itu terus, lambat tahun pohon itu akan rusak karena pohonnya di double pot itu sama aja semi ground kan, kayak gini semi ground. Nah, di ground juga ini. Itu akan pertumbuhannya semakin cepat, pohon akan cepat rusak karena pertumbuhannya cepat. Makanya bagaimana membuat ketika bonsai itu sudah tahapan perantingan harus dijaga keseimbangannya, yaitu menggunakan pot yang memang idealnya dengan ukuran itu. Nah, seperti ini. Nanti untuk tahap awal, jadi ini saya kubur semua ya, tapi nanti secara perlahan. Ini kan supaya nutupin akar yang di pot baru ditanam ini, yang di potnya kecilnya ini, supaya nggak terkena panas matahari langsung ya. Nah, seperti ini. Nanti perlahan ini nanti kita keluarkan. Nah, sembari ini sebenarnya ketika ditanam seperti ini bisa merangsang akar-akar yang di sampingnya ini. Nanti dia keluar mengikuti arah media ini, dia bisa keluar dari pot. Akarnya keluar dari pot, nah itu bisa jadi program lanjutan untuk akar. Jadi katakan ini pangkalnya. Ya, tadinya akarnya begini di sini. Ketika ini dikasih media, di sini akan keluar. Otomatis nanti ini akan lebih mendek lagi kan. Nah, ini bisa potong lagi. Nanti akarnya semakin ke sini naik. Tapi kalau memang di sini sudah bagus pangkalnya, ya sudah dipertahankan aja. Kita ambil beberapa akar yang untuk merapatkan akar yang bagian pangkal bawahnya. Itu akan lebih cepat besar nanti. Pembengkakannya di sini semakin besar, kayak
bogel gitu ya. Ini masih banyak PR-nya. Ini close-an, terus nanti percabangan. Jadi ini sementara main rimbun dulu. Nanti habis itu seleksi untuk percabangan mana. Jadi ini belum perantingan ya, masih percabangan. Nanti bisa dinolin lagi sama saya, karena masih cari tunas-tunas baru, jadi di pruning dulu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi beberapa poin, sebenarnya lebih dari 2 ya, yang penting teman-teman serap, saya tangkap. Tapi teman-teman bisa disimpulkan menjadi 2 jawaban ya. Nanti silahkan di komen, silahkan diikutin terus di tayangan-tayangan yang akan datang, supaya ya semakin banyak berinteraksi, semakin banyak peluang untuk menang mendapatkan giveaway-nya. Oke, sampai jumpa di tayangan yang akan datang.